Allahu Akbar, Allah. Dalam kehidupan manusia yang tak pernah orang lupa namanya, Zaid bin Sabit, seorang sekretaris dan penulis wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat, thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Ni'matul ijad karena Allah telah mengadakan kita sebelumnya kita tidak ada. Dan ni'matul imdad, Allah berikan semua kebutuhan kita sejak kita lahir hingga kita meninggalkan alam yang fana ini. Oleh karena itu nikmat yang tak bisa terhitung dengan angka-angka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah, sungguh nikmatnya tak terhinggakan ada-ada. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Beliau yang begitu merindukan kita sebagai umatnya, patutlah kita merindukan beliau sebagai Nabi yang telah membawa pencerahan ke alam dunia yang fana ini. Hamba Allah, para kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dan semua pendengar dimanapun berada, ada sebuah nama dalam sebuah cerita adalah Zaid bin Sabit. Ketika bicara Zaid bin Sabit pun nanti tak akan sempurna kisah ini kalau kita belum sebut namanya An-Nawwar bintu Malik Al-Ansariyah. Jemaah rahmatullah, sebelum kita bicara tentang sebab An-Nawwar bin Malik itu sebuah nama yang begitu harum, yang tak pernah lekang dalam kehidupan manusia, yang tak pernah orang lupa namanya. Zaid bin Sabit, seorang sekretaris dan penulis wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tak akan lupa nama itu, karena dengan beliaulah kita membaca tulisan tersebut. Dia terekam dalam tulisan yang sejak masa Nabi SAW hingga sekarang. Itu pahala yang mengalir kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Jemaah dirahmati Allah, tentu ketika perang Riddah, di banyak al-Hufaz yang meninggal dunia, jemaah dirahmati Allah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pikiran kepada Abu Bakar agar Al-Quran ditulis, karena itu untuk menjaga orang apabila banyak hafid Al-Quran itu yang meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana kita menulis sesuatu yang tidak pernah diperbuat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengumpulkannya? Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin, sehingga lapang dada Abu Bakar radhiyallahu anhu sepakat untuk menuliskan Al-Quran itu, dan tugas yang besar ini kemudian diserahkan kepada seorang sahabat yang bernama
Zaid bin Thabit. Jemaah rahmati Allah, Zaid bin Thabit ketika menerima amanah ini apa kata beliau? Law kallafuni ala naqli jabalin akhaffu ashalu alayya. Andai kata saya diberikan beban untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, sungguh itu lebih ringan ketimbang saya diperintahkan untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang ditulis tidak boleh satu kalimat pun hilang, tak boleh satu huruf pun tertinggal. Begitulah beratnya Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran. Tak cukup dengan itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa Uthman bin Affan hendak dituliskan dalam satu mushaf, dan amanah itu lagi-lagi diberikan kepada Zaid bin Thabit. Maka jemaah dirahmati Allah, sebuah nama ini tak pernah akan hilang. Setiap kita baca Al-Quran seakan-akan ada Zaid bin Thabit sedang menuliskannya, lalu kita yang membacakan Al-Quran tersebut. Hamba Allah yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga seorang ulama sahabah, seorang ulama sahabah yang dikatakan afdalukum Zaidun. Orang yang paling ahli faraid itu adalah Zaid. Jemaah rahmatullah, ilmu faraid, ya, ilmu yang luar biasa. Nabi mengatakan ta'allamul faraid, belajarlah engkau faraid, fa innaha nisful ilm, karena ia adalah setengah ilmu. Ya, kalau ada satu ilmu, dia setengahnya. Dan ia adalah awal ilmin yunza, ilmu yang pertama akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak kiamat nanti. Orang tak akan tahu lagi banyak ilmu faraid. Andai kata malam itu Zaid bin Thabit meninggal, Uthman meninggal, maka kita tak akan pernah tahu bagaimana ilmu faraid itu. Jadi beliaulah yang mewariskan ilmu itu kepada kita lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu berbahagialah orang yang ahli Al-Quran, ahli faraid, karena itu adalah ilmu yang unik, yang Zaidnya adalah ahlinya. Ya, jadi bahagialah kita kalau kita menjadi Zaid yang ahli Al-Faraid. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu sebagaimana yang kita katakan tadi, kehebatan ini karena perjalanan beliau sejak kecil. Umur 11 tahun beliau ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah, hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, beliau langsung kemudian memeluk agama Islam. Dan ketika itu pula beliau sudah menghafalkan 17 surah. Nabi datang, beliau sudah menghafalkan 17 surah. Kemudian yang rahmati Allah, kata beliau, faqara'tu alaihi, saya membaca di hadapan Nabi, menghafal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajabahu dzalik, Nabi heran kagum. Masya-Allah, bagusnya anak ini, masih kecil orangnya, bagus bacaannya, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Nabi katakan, ta'allam kitab Yahudi, hendaklah engkau belajar bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Yahudi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ada orang yang ketika beliau mengirim surat, maka Zaidlah orang yang akan menuliskan dalam bahasa Suryani itu. Keahlian beliau bukan hanya bidang faraid, bukan bidang ahli menulis, tapi beliau adalah seorang ahli bahasa, ya, ahlul lughah. Dan dengan rahmatullah kecerdasannya teruji. Kenapa teruji? Tidak cukup 1 bulan. Dikatakan ya, madari nisfa syahr, 15 hari. 15 hari beliau sudah menguasai, memahami, menulis bahasa Suryani, bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Cerdas, orang yang cerdas, sehingga beliau mampu menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa tersebut. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kelebihan Zaid bin Thabit direkam dalam kitab-kitab sejarah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami katakan tadi, belum sempurna kisah ini tentu
walaupun sepanjang siang malam kita ceritakan, belumlah sempurna kita menceritakan tentang Zaid bin Sabit, akan lebih tidak sempurna lagi kalau seorang yang bernama An-Nawwar bintu Malik tak kita sebutkan. Siapa An-Nawwar bintu Malik? Tidak lain adalah ibundanya, ibunda yang telah berjasa untuk mengharumkan nama Zaid bin Sabit. Begitu besar nama ibunda itu dengan rahmat Allah, sehingga setiap kisah seorang yang hebat tidak boleh meninggalkan nama ibunya, juga nama ayahnya. Tapi dalam konteks ini nama ibunya, walaupun hebatnya kita, tak akan pernah terjadi kalau tidak ada ibu yang mendampingi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena ibu adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak sebelum sekolah yang sebenarnya. Ibu yang alim sudah mengajarkan anaknya sebelum dia ke madrasah, sebelum dia ke pesantren, dia sudah lebih dahulu diberikan bimbingan oleh ibundanya. Memang rahmat Allah, ibunda ini bernama An-Nawwar bintu Malik Al-Ansariyah As-Sahabiyah Al-Jalilah Al-Mu'minah, seorang sahabat yang beriman, Al-Ansariyah dari Ansar, ibunda Zaid bin Sabit. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda ini kelebihannya pertama adalah aslamat. Beliau memeluk agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman rahmatullah wa kana qad tazawwaja Thabit bin Dhahak. Perkawinannya dengan seorang yang bernama Thabit bin Dhahak yang tidak lain adalah ayahnya Zaid, sehingga Zaid bin Thabit. Dan dari perkawinan itu lahirlah dua orang anak yang bernama Zaid, yang kedua Yazid. Zaid dan Yazid. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jinas. Jinas Zaid dengan Yazid kan hampir dekat kata-katanya. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenangan. Sebuah kenangan isyarat akan kelebihan Zaid bin Sabit di masa yang akan datang, ternyata ada dalam mimpi ibunya. Nah, jadi ibu sudah melihat kelebihan Zaid sebelum Zaid itu menjadi orang hebat di pentas sejarah dunia. Inilah kehebatan ibu. Dia ada pandangan mata dan ada pandangan mata hatinya. Hamba Allah yang dimuliakan, kata ibunya, "Ra'aitu 'alal Ka'bati." Saya melihat di atas Ka'bah. Melihat dalam arti mimpi. Qabla an alida Zaid bin Sabit. Sebelum Zaid itu lahir, saya melihat di atas Ka'bah, wa ana bihi hamilun. Waktu itu saya sedang mengandung hamil untuk Zaid bin Sabit. Zaid. Matarif khazzan khadaran safra, ada satu garis hijau menguning, wa aksabahu min nasaj arab wa shiqaqan min sya'ar, wa kanat daraha ala dari fi al-Madinah Munawwarah. Jadi itu mengelilingi, ya, warna tadi mengelilingi kota Madinah Al-Munawwarah, sekitar al-masjid, sekitar masjid. Jadi itu nampak cahaya seperti itu. Fakana Bilal radhiyallahu anhu ya'luhu yu'addil lis-salah. Bilal datang ke atas puncaknya dan memandangkan untuk salat, ila an bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti hingga dibangunkah di situ masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid An-Nabawi. Wa kana yu'addin ba'da dhalika 'ala dhahr masjid. Kemudian Bilal azan di atas menara masjid, ya, untuk mengajak orang melaksanakan ibadah salat. Jadi isyarat kebesaran Zaid sudah terlihat pada ibundanya malah sebelum Zaid lahir ke dalam dunia yang fana ini. Coba bayangkan betapa ibu, ya, Allah berikan anugerah kepadanya isyarat akan kebesaran anaknya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanan selanjutnya, walaqad nala ibnu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu manzilah 'azimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Zaid manzilah, kedudukan yang besar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manzilah itu adalah kana katibal wahyi, adalah seorang penulis wahyu. Jadi itulah gabungan antara al-kalam dengan al-qalam. Wahyu yang terucap ditulis, diukir oleh seorang dalam bentuk al-qalam. Jadi makanya dalam Al-Quran ketika kita baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi ba al-mubarakah, al-musahabah. Jadi sebutlah dengan nama Tuhanmu, menyebut nama Tuhan itu adalah al-barakah. Jadi makna bil mubarakah. Jadi ketika kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam menuliskah, dalam pergiankah, dalam apapun yang kita kerjakan, maka semua perbuatan kita itu akan hadir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan, Tuhan yang maha mulia, yang memberi walaupun tak diminta. Allah yang luar biasa murahnya, memberikan kepada segala manusia segala-galanya. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Jadi itulah fungsi Zaid bin Sabit, adalah seorang yang menggunakan pena untuk mengajarkan manusia sejak hari itu sampai akhir masa. Jadi oleh karena itu, itulah maknanya kita gabungkan al-kalam wal qalam. Al-kalam wal qalam, ketika kita bicara pun seharusnya ada sebahagian yang kita ukirkan dalam tulisan-tulisan kita. Walaupun orang sudah tiada, kalamnya tetap ada yang mengabadikan manusia yang tidak akan pernah abadi dalam dunia ini. Maka oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, boleh kita sebut nama-nama karya para ulama dahulu, ya. Ada Ar-Risalah, ada Kitabul ada Al-Mudawwanah Al-Kubra. Dari mana itu semua? Itu adalah faedah al-qalam yang mengabadikan ilmu mereka, sebuah hal yang luar biasa. Sehingga juga dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya. Maka Al-Qalam mengatakan, wahai Allah, apa yang saya tulis? Uktub makan wa ma sayakun, tulis yang sudah, yang akan dan yang akan terjadi, yang sudah dan akan terjadi. Maqadir, semua ketentuan-ketentuan, semua ketentuan-ketentuan di alam yang fana ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Zaid bin Sabit bersama ibundanya. Falamma qala Zaidun radhiyallahu anhu, satu hari Zaid mengisahkan tentang perjalanan kehidupannya yang puncaknya. Jadi kita tentu banyak perjalanan hidup, pengalaman, tapi yang puncaknya kata beliau apa? Utiya bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maqadamahul Madinah. Pada suatu hari saya dibawa, tentu ibunya, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke kota Madinah. Saya dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya adalah 11 tahun. Kecil, 11 tahun. Faqila hadza min Bani Najjar. Lalu disebut kepada Nabi, wahai Rasul, ini anak kecil ni dari Bani Najjar. Orang Ansar dari Bani Najjar. Wa qad qara'a 17 surah. Sudah bisa membaca, menghafal 17 surah Al-Quran. Faqara'tu alaihi, lalu saya membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabu, beliau merasa kagum luar biasa, anak kecil pandai, cerdas. Nabi senang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintahkan beliau untuk belajar bahasa Suryani. Kemudian yang dirahmati Allah, wa kana Zaidun qad jamal Qur'ana fi ahli Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kelebihan berikutnya, puncaknya adalah beliau adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran, menulis wahyu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau menjadi terpilih untuk menulis wahyu? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu,
itu tergambar dalam kalimat yang disebutkan oleh Abu Bakar, innaka syabun aqilun la nattahimu. Engkau memang pemuda yang cerdas. Jadi ini sebuah pengakuan dari Abu Bakar, engkau memang pemuda yang cerdas. Kami tidak ragu kemampuanmu, kami tak ragu kehebatanmu wahai Zaid bin Sabit. Masya Allah. Jadi oleh karena itu seorang sahabat melihat orang yang hebat langsung memberikan pengakuan, memberikan semangat agar dia menjadi orang yang dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan umat ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana yaum Tabuk, syahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana rayah ma'a Ammar bin Hazm. Jadi pada suatu perang Tabuk itu adalah rayah itu bendera itu rayah panji itu berada pada Ammar bin Hazm. Nabi mengambilnya dan memberikannya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Lalu faqala ablaghuka anni syai' ya Rasulullah, adakah sesuatu yang akan saya sampaikan kepada engkau wahai Rasulullah? Faqala la, tidak ada sesuatu, walakin al-Quran muqaddam, tetapi Al-Quranlah yang lebih terdahulukan. Jadi kamu diberikan ini karena engkau adalah orang yang paling hebat, yang paling luar biasa dalam pengambilan Al-Quran, ahli bacaannya, ahli pengumpulannya, ahli penulisannya. Maka Zaid bin Sabit diberikan keistimewaan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, karena mulianya Al-Quran, mulialah orang yang mengambilnya, yang membacanya, yang mempelajarinya, siapapun, walau belajar yang sederhana pun, karena kemuliaan Al-Quran, huruf-hurufnya pun menjadi amatlah sangat mulia. La aqulu alif lam harfun, bal alif lam harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa kullu harfin wa li kulli harfin 10 hasanat. Setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Dan itulah Zaid bin Sabit. Beliau pandai membacanya, ahli menghafalnya, juga hebat dalam mengukir tulisan itu, sehingga bukan hanya pada waktu itu, hingga sekarang kita masih menikmati tulisan Zaid bin Sabit. Nah, inilah jemaah rahmatullah, sebuah amal jariah, sedekah jariah Zaid bin Sabit yang tidak akan lapuk walaupun sudah berlanjut masanya. Wa kana Zaid radhiyallahu anhu, jemaah rahmatullah, Zaid ini adalah alaman min a'lam, seorang alim, seorang ulama dalam bidang fikihnya, dalam bidang qada'nya, dalam bidang qiraahnya, dalam bidang faraidnya. Jadi satu orang yang memiliki sejumlah keahlian. Allah kumpulkan pada seorang Zaid sejumlah keahlian. Allah berikan keberkahan umur dan usianya. Kadang-kadang memang alhamdulillah orang satu tapi dia banyak yang dia tahu. Kami juga ingat satu tulisan tentang Imam Nawawi ini. Beliau kan banyak sekali tulisannya. Apa kata beliau? Saya Allah berikan keberkahan umur. Umurnya tidak begitu panjang, tapi karyanya tersebar dalam berbagai tulisan. Inilah keberkahan umur. Karena memang rahmatullah, dalam umur yang tidak begitu panjang, tapi nama-namanya, karya-karyanya tersebar dan terus dipelajari oleh manusia. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, barik lana fil a'malina, ya Allah, berikan kami keberkahan umur. Waktu berjalan tidak pernah sia-sia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya Allah, jangan pernah
kelewat, umur lewat dengan sia-sia, tapi setiap hari yang kami lewati ada bekal yang kami kerjakan dan yang kami tinggalkan, sehingga walaupun kami sudah tiada, tapi ada sedekah jariah yang mengalir ketika orang sudah tidur dalam kuburannya, ketika dia tak lagi bisa berbuat apa-apa, ternyata pahala terus mengalir di dalam kuburannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bicara tentang ibunda Nawwar bin Malik, tetapi kalau bicara ibu juga tak sempurna kalau kita tidak menyebut anak. Anak itu adalah ibu dan ibu adalah anak. Itulah dekatnya seorang ibu dan seorang anak. Maka ibu-ibu kalau makan sesuatu tidak akan sempurna makannya kalau dia tidak bawa pulang untuk anaknya. Jadi oleh karena itu doa ibu sepanjang jalan seorang anak. Tidak pernah doa ibu terputus walaupun anak sudah tak ada di hadapannya. Maka oleh karena itu pada subuh yang mulia ini, ingat Nawwar bin Malik, seakan-akan kita ingat kepada ibunda kita yang telah membesarkan kita, yang telah mengajarkan kita, lebih-lebih telah melahirkan kita wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, melahirkan, mengandung kita dengan susah payah. Mungkin mereka sudah tiada, pergi menghadap Allah untuk selamanya, tapi nama mereka tak boleh kita lupakan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا
واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين